kita belajar tentang P5 proyek profil pelajar Pancasila, yang mana tema yang kita angkat pada pagi ini yaitu tentang gaya hidup berkelanjutan. Tentang apa? Tentang dengan judul jangan sisakan makananmu. Nah, setelah kita belajar P5 ini, kami harapkan kita semuanya itu dapat mempraktekkan bagaimana kita makan. Jangan sampai makanan yang kita makan itu jangan sampai tersisa. Kenapa? Karena ketika makanan yang kita makan itu sisa, maka dampaknya itu sangat besar sekali terhadap lingkungan. Artinya, ketika makanan yang kita makan itu sisa, 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan selanjutnya, ya misalnya satu desa makannya sisa semua, atau satu buku, satu desa, satu kecamatan, nanti kan banyak ya. Nah, itu berdampak yang tidak baik terhadap lingkungan. Ya, untuk selanjutnya supaya kita itu lebih jelas apa dampak daripada makanan, sisa makanan yang kita makan, mari kita simak video berikut ini. Sebagai makhluk hidup. Namun, sebenarnya sadar sih ketika kita tidak menghabiskan makanan kita akan menjadi limbah dan membahayakan lingkungan. Yuk simak videonya sampai akhir. Limbah atau sisa makanan dapat terjadi baik selama proses produksi, pengolahan, distribusi, hingga konsumsi. Banyakkan dikarenakan membeli dan menyiapkan makanan terlalu banyak, atau perdagangan dan pemesanan berlebih di toko makanan dan supermarket. Dan jarang juga makanan terbuang karena tidak sesuai dengan standar kualitas dan estetika penjualan, di mana konsumen hanya memilih sayuran dan buah-buahan yang tidak cacat dan memilih tanggal masa simpan yang paling jauh, hingga sebagian besar makanan tetap berada di rak sampai kadaluarsa. Di Indonesia sendiri, rata-rata menimbulkan limbah makanan yang besar di sektor produksi, yakni pertanian. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan teknik panen dan infrastruktur yang tepat. Pertanian ditekankan untuk meningkatkan ketahanan pangan, namun kemudian sepertiga dari semua makanan yang diproduksi berakhir sebagai limbah. Akibatnya, limbah makanan yang terbuang menghasilkan gas metan gas yang lebih kuat daripada karbon dioksida. 1 ton sampah organik menghasilkan 50 kg gas metan. 3,3 miliar ton emisi gas rumah kaca dihasilkan dari limbah makanan, menempatkan limbah makanan sebagai penghasil gas rumah kaca terbesar ketiga yang ikut menyumbang pemanasan global dan perubahan. Di sisi lain, limbah makanan sama saja dengan mengorbankan lingkungan. Energi dan sumber daya terutama air dan tanah yang dikeluarkan untuk mengolah, mengangkut, menyimpan, dan memasak makanan akan berakhir sia-sia jika sebagian besar makanan berakhir sebagai limbah. Padahal, PBB memperkirakan bahwa 1 dari 9 orang di dunia tidak memiliki akses ke makanan yang cukup untuk hidup sehat. Di sisi lain, merujuk laporan Food and Agriculture Organization, limbah makanan secara global pada tahun 2013 berjumlah hampir sepertiga dari total makanan yang diproduksi untuk konsumsi manusia. Maka dari itu, yuk sama-sama berusaha untuk mengurangi limbah makanan. Berbagai pihak mulai dari supermarket, gerai makanan, restoran besar, dan konsumen secara individu perlu berinisiatif untuk mengurangi limbah makanan, dimulai dengan melakukan perencanaan yang matang saat membeli makanan dan menyeimbangkan produksi pangan dengan permintaan yang berlebihan. Hindari mengandung makanan yang terlalu banyak, makan secukupnya atau makan sampai habis. Jika konsumsi makanan terlanjur tidak dapat dihabiskan, kompos makanan kita. Daur ulang atau olah menjadi biogas hingga beralih menjadi energi terbarukan. Jika tidak memadai, makanan itu dapat digunakan untuk memberi manfaat. Yuk sobat alam, sama-sama beri perhatian dan perencanaan lebih terhadap apa yang kita konsumsi, karena apa yang kita konsumsi akan berdampak pada lingkungan kita. Itu ya, bagaimana? Jadi, ketika kita makan, terus makanan yang kita makan itu sisa, maka dampaknya itu sangat besar sekali terhadap lingkungan. Nah, coba di antaranya apa dampaknya itu? Coba di masalah tadi. Ayo. Dampaknya apa?
Masalahnya apa? Ketika ada makanan sisa sampai gosok, ya dampaknya itu apa? Apa tadi? Iya. Dapat apa tadi? Mengorbankan lingkungan. Artinya, ketika makanan itu nanti rusak atau sisa makanan yang kita makan itu menjadi limbah, maka limbah itu akan berubah menjadi gas, ya menjadi gas. Yang gas itu berbahaya bagi lingkungan. Solusi cara untuk mengatasi itu bagaimana? Coba supaya tahu cara supaya sisa makanan itu supaya tidak berdampak negatif terhadap lingkungan itu apa? Di antaranya, dibuang tempat sampah. Yang lain? Ayo, didaur ulang, betul. Apa lagi? Iya, diberikan kepada hewan. Ada yang lagi? Ayo, ada lagi? Jangan makan terlalu banyak, sesuaikan dengan porsi yang kita makan. Misalnya, kita uangnya makan cuma 1 piring. Nah, ketika makan jangan sampai 1 piring lebih. Kalau ambil, kenapa? Nanti diakibatkan nanti tidak habis. Ketika tidak habis, terus gimana? Dibuang. Ketika dibuang menjadi limbah. Nanti limbahnya itu berbahaya bagi lingkungan. Ya, coba zaman ketika nanti ya kemana itu ya, ketemu dengan tempat-tempat sampah, gimana baunya? Kan dengar. Itu artinya baunya itu sangat berbahaya bagi lingkungan, bagi kesehatan dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua caranya adalah dengan mendaur ulang. Jadi ketika makanan yang kita makan tidak habis, misalnya nasi ya, bagaimana nasi itu caranya? Ya, nasi yang masih baru itu kalau tidak habis kita buat seperti apa? Rengginang. Ya, seperti rengginang. Kita olah, ya kita olah, kita kasih bumbu, nanti langsung dikeringkan. Ya, keringkan langsung digoreng. Enak itu. Artinya apa? Banyak sekali cara bagaimana sisa makanan yang kita makan itu sampai tidak tersisa. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau makan jangan sampai ada sisanya. Upayakan, ya, upayakan jangan sampai makanan yang kita makan itu ada sisanya. Terus ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, terus ini pelajaran kita ini adalah konteks pengenalan. Artinya yang kita akan adalah kayak disebutkan, temanya adalah bagaimana supaya makanan kita itu jangan sampai tersisa. Untuk selanjutnya nanti kita itu akan aksi. Artinya bagaimana kita itu membuat sisa-sisa makanan kita itu supaya bisa didaur ulang, bisa bermanfaat bagi kita atau bagi lingkungan. Di antaranya tadi sisa makanan yang kita makan, kalau ada sisanya kasihkan ke hewan ternak, kasihkan ayam, kasihkan bebek kalau punya bebek, entok misalnya, banyak misalnya, ya kelinci misalnya, ya. Jadi kalau sayur-sayuran, ya sayur-sayuran itu kalau bisa ada sisanya kita kasihkan kelinci, sapi. Nah, apalagi sapi, kambing dan sebagainya. Misalkan apa yang kita sisanya itu jangan sampai tersisa dibuang ke sungai. Ya, bisa kalau dibuang ke sungai nanti ya itu akan menjadi limbahnya itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Itu ya. Untuk selanjutnya, ya, ketika kita berusaha supaya bagaimana limbah sisa makanan itu supaya tidak terbuang percuma, usahakan ketika kita membeli sesuatu itu kalau misalnya banyak kita simpan misalnya di kulkas, ya, di kulkas misalnya kita beli sayurnya lebih misalnya, jangan langsung dibuang.
tapi disimpan di kulkas. Atau dengan cara lain. Nah, cara ini sangat bermanfaat. Caranya gimana? Diberikan kepada tetangga. Ya, misalnya kepada orang yang ada di sekitar kita, kepada kakek, nenek, atau mbak, atau bibi dan sebagainya. Dalam rangka apa? Dan di dalam rangka satu untuk supaya makanan itu tidak menjadi limbah. Yang kedua supaya kita itu mempunyai sifat saling berbagi. Ya. Nah, ketika beli sayur terlalu banyak di situ, terus sayurnya itu kita berikan kepada tetangga kita. Ya, seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Kalau ada pertanyaan, jadi untuk minggu depan, kita akan mencoba belajar bagaimana limbah-limbah makanan ya yang ada di rumah, misalnya kita olah supaya limbah itu bisa bermanfaat bagi kita, khususnya juga bagi lingkungan dan tidak menjadi limbah. Siap ya? Ya. Nah, nanti Mas Dimas nanti minggu depan bawa sisa-sisa nasi. Ya, kan ada kan sisa nasi nanti dibawa. Jangan usah banyak-banyak, itu dibawa aja. Ya, nanti Mas Denny bawa bawang merah. Ya, nanti Mbak Cindy bawa bawang putih. Terus Mbak sampai bawa garam, terus sama penyedap rasa itu masako. Ya, nah nanti kita belajar bagaimana memanfaatkan limbah-limbah itu. Bukan limbah namanya, sisa makanan itu namanya limbah. Ya, kalau masih baik, masih bagus, itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah gosok, sudah membusuk, itu menjadi limbah yang sangat berbahaya. Ya, kita coba nanti bagaimana caranya kita olah sisa-sisa makanan itu supaya menjadi makanan yang bermanfaat. Kalau bisa jadi kan enak ya, enak digoreng, enak kita makan pas waktu malam, pagi hari dan sebagainya. Itu sangat bagus itu. Ya, artinya jangan sampai sisa-sisa itu terbuang dengan percuma. Baik ya. Nanti silakan Mas Dimas bawa nasinya, sisa nasi yang kemarin tidak habis, besok bisa dibawa, minggu depan bisa dibawa ya. Terus ada yang dibawa bawang merah, bawang putih, terus bawang putih, Mbak Cindy, Mbak Itan bawa apa tadi? Masako sama garam. Paham? Nanti kita buat sama-sama ya. Kita buat sama-sama, nanti kita jemur, kalau sudah kering ya, lalu kita goreng. Kira-kira enak enggak? Enak ya. Nanti setelah sama mencoba ternyata enak, lah nanti kalian praktekkan di rumah. Ya, kita sama praktekkan di rumah. Jadi kalau misalnya misalnya sekarang kan musim musim banyak orang mantu ya, sampai ibu sama bungo itu ya, kan banyak kasih sombong. Itu kan biasanya kan dibuang. Nah, ini pada dibuang, lebih baik kita olah, kita jadikan rengginang, atau kita jemur jadi apa? Karena kalau dijual mahal itu 1 kilo berapa? 5.000 kalau tidak salah. Ya 5.000, 10 ya, 10. Sangat bermanfaat sekali. Atau kalau misalnya tidak jual, kita keringkan, tidak jadikan garam, kita berikan ke hewan ternak kita. Bahkan di titik ayam, ya makan ayam. Daripada kita beli, nah itu aja kita kumpulkan, kita jemur, kita jadikan garam. Tapi itu kan gampang. Nah, itu yang kita lakukan ini bagaimana sisa itu, sisa nasi itu kita olah, tapi kita juga yang bukan cuma hewan ternak kita yang makan, tetapi kita juga ikut makan.
Nah, caranya gimana? Kita jadikan penggilingan. Baik, paham? Nah, jangan lupa tugas kalian tadi ada yang bawa bawang, bawang putih, bawang merah, nasi, sisa nasi, garam dan masako, ya. Nah, ya. Minggu depan ya, minggu depan kita praktek ya. Nah, setelah itu tadi kalau misalnya sudah kita berhasil, lalu sama praktekkan nanti video di rumah. Paham ya? Baik, cuma ini yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa kita tetap semangat. Ya, nanti kamu kalau beli jajan jangan sampai jajan yang kita makan itu kurang, lebih lalu dibuang. Ya, ingat kita sudah belajar ini bahwa sisa makan itu berbahaya kalau sudah menjadi hilang. Paham ya? Baik. Cuma ini yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik, kita baca alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.